Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ola Septiawan dengan NPM 201007012041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas surveillance kesehatan masyarakat mengenai surveillance rumah sakit. Soal yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan contoh. Yang pertama yaitu rumah sakit. Menurut WHO, rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit, dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan suatu pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Nah, contohnya rumah sakit pusat trauma, rumah sakit rehabilitasi, rumah sakit anak-anak, rumah sakit manula, rumah sakit psikiatris, dan rumah sakit spesialis saraf. Lalu yang kedua, surveillance rumah sakit. Surveillance rumah sakit adalah suatu kegiatan yang dinamis dan berkesinambungan dalam pengumpulan data kesehatan yang penting pada rumah sakit untuk memperoleh informasi tentang masalah kesehatan pada wilayah rumah sakit tersebut. Lalu yang ketiga, surveillance epidemiologi rumah sakit. Surveillance epidemiologi rumah sakit merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan di rumah sakit tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi epidemiologi. Contohnya kegiatan surveillance penyakit TBC di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Soal yang kedua yaitu mengemukakan dan memberikan contoh kriteria-kriteria surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama yaitu kelengkapan laporan. Suatu kelengkapan laporan merupakan metode pengukuran kinerja yang paling sederhana dan jika dirumuskan dengan tepat, dapat memberikan dukungan pengukuran kinerja surveillance yang tepat dan dapat memberikan manfaat untuk mengidentifikasi adanya permasalahan kinerja surveillance lebih fokus dan tepat waktu. Lalu yang kedua, ketepatan laporan. Data yang dikumpulkan harus lengkap dan pelaporannya tepat waktu sehingga analisis dan interpretasi data menjadi lengkap dan tepat. Lalu yang ketiga, rumusan kelengkapan. Laporan rumusan kelengkapan yang baik adalah kelengkapan laporan unit sumber data awal, tetapi pada penyelenggaraan sistem surveillance nasional dan provinsi lebih sering berdasarkan pada kelengkapan laporan unit pengumpul data. Lalu yang terakhir, kinerja program. Pada surveillance berbasis data masyarakat, indikator kinerja surveillance seringkali digunakan estimasi jumlah kasus yang ada di masyarakat ataupun di rumah sakit, baik berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan hasil-hasil surveillance sebelumnya dan hasil surveillance di tempat lain. Yang ketiga, mengemukakan tujuan surveillance epidemiologi rumah sakit dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu mendapatkan data dasar masalah kesehatan atau penyakit di rumah sakit. Pada dasarnya, data surveillance digunakan untuk mengukur laju angka dasar dari penyebaran penyakit di rumah sakit. Dengan demikian dapat diketahui beberapa besar risiko yang dihadapi oleh setiap pasien yang dirawat di rumah sakit. Lalu yang kedua, identifikasi dini KLB di rumah sakit. Bila laju angka dasar telah diketahui, maka kita dapat segera mengenali bila terjadi suatu penyimpangan dari angka dasar tersebut dan mencerminkan suatu peningkatan kasus atau kejadian luar biasa atau outbreak. Lalu yang ketiga, melakukan penyelidikan epidemiologi KLB di rumah sakit. Dan keempat, mengukur dan menilai keberhasilan suatu program di rumah sakit. Setelah permasalahan dapat teridentifikasi dengan adanya data surveillance serta upaya pencegahan dan pengendalian yang telah dijalankan, maka perlu surveillance secara kesinambungan guna meyakinkan bahwa permasalahan yang ada benar-benar telah terkendalikan. Lalu yang keempat, mengemukakan langkah-langkah surveillance epidemiologi rumah sakit. Yang pertama, pengumpulan data. Jenis data surveillance kesehatan dapat berupa data kesakitan, kematian, ataupun faktor risiko di rumah sakit.
Nah, pengumpulan diperoleh dari berbagai sumber seperti individu, fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, unit statistik dan demografi, dan sebagainya. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data, diperlukan instrumen sebagai alat bantu. Lalu yang kedua, pengelolaan data. Sebelum data diolah, dilakukan pembersihan, koreksi, atau cek ulang. Selanjutnya data diolah dengan cara perekaman data, validasi, pengkodean, ataupun alih bentuk transform, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, ataupun orang. Nah, hasil pengolahan dapat berbentuk tabel, grafik, ataupun peta menurut variabel golongan umur, jenis, kelamin, tempat, dan waktu, atau berdasarkan faktor resiko tertentu. Lalu yang ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan dengan melakukan metode epidemiologi deskriptif ataupun analitik. Nah, epidemiologi deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan pada kurun waktu tertentu di suatu rumah sakit. Lalu kalau epidemiologi analitik dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan. Yang keempat yaitu diseminasi informasi. Diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, ataupun publikasi ilmiah terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, diseminasi informasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang mudah diakses semua masyarakat, sehingga diseminasi ini dapat dilakukan apabila petugas surveillance secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, ataupun evaluasi kesehatan dengan menyampaikan hasil analisis tersebut. Baik, sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ola Septiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.